Pak Menteri, pertama terkait dengan masalah masa perjalanan atau masa haji ya. Saya kira juga perlu diperhitungkan yang semula 40 hari. Kalau kemudian bisa dibuat 30 hari, saya kira sangat ideal. Ini akan kita bahas lebih dalam. Yang kedua, terkait dengan petugas PPIH di lapangan ini, saya mencermati tahun kemarin, memang syarat untuk menjadi petugas tidak satu-satunya yang sudah haji, tetapi yang memang punya kinerja. Saya melihat langsung dengan mata saya sendiri, banyak petugas yang sudah haji, tapi juga malas-malasan. Tapi banyak petugas yang tidak haji, kinerja yang bagus. Jadi saya kira dalam rekrut ini adalah memang konteks kinerja kerja. Jadi seimbanglah. Jadi itu bukan satu-satunya. Ini penting. Dan dalam konteks itu saya empati sama teman-teman ya, khususnya ketika di Armuzna, khususnya ketika Mina. Jarak antara pemukiman atau perkemahan kita itu dengan Jamarat kan cukup jauh. Nah, kalau petugas itu saya lihat mereka kerumunannya kecil. Saya usulkan supaya ada bendera, posko-posko yang sifatnya moving posko ya. Jadi misalnya di sekitar Jamarat ada 3-4. Kalau dulu kemarin kan kita lega. Nah besok itu misalnya di sekitar Jamarat bisa dibikin 10 atau 20 posko kecil. Moving dengan bendera Indonesia 3-4-5 orang. Nah kalau bisa dibekali semacam sepeda skuter. Karena perjalanan jauh Pak. Saya merasakan betul. Jadi dari tempat pemukiman sampai di situ, wah luar biasa ini. KO ini kalau misalnya kita jalan kaki ngantar jamaah nyasat kembali lagi, wah luar biasa itu. Jadi petugas mungkin kalau jamaah itu cuma sekali, kalau petugas bolak-balik, sehingga nanti itu menghindari. Yang ketiga juga terkait dengan asuransi. Asuransi ini berguna nggak di Arab Saudi? Karena di sini ada angka asuransi yang cukup menarik ini. Kalau tidak berguna di Arab Saudi, maksud saya ketika terjadi sesuatu di Arab Saudi bisa berguna untuk rumah sakit di Arab Saudi enggak gitu. Kalau tidak, kenapa asuransi? Yang keempat atau berikutnya adalah kami tetap mendorong supaya ada penambahan kuota lagi. Jadi tahun 2023 ini sangat dimungkinkan banyak negara yang tidak bisa menyerap secara maksimal. Nah itu saya kira juga peluang kita. Tinggal kemudian apakah itu nanti masuk ke haji khusus ataukah ini masuk haji reguler, itu tinggal teknis. Tapi bagaimana dengan tambahnya kuota, itu tentunya akan mengurangi antrian. Berikutnya adalah terkait dengan jamaah yang lunas tunda tahun 2020. Jamaah lunas tunda tahun 2022. Kami berpandangan ini harus menjadi prioritas untuk berangkat. Pertanyaannya adalah bagaimana pembiayaan? Utamanya jamaah yang dulu sudah pernah ada peraturan menteri atau permen yang menerbitkan tidak perlu ada tambahan biaya. Saya kira itu perlu dilihat dari sisi aspek keadilan dan proporsionalitas. Jadi tinggal aturan itu kemudian nanti bisa diubah dan kemudian bisa dirumuskan kembali. Kemudian berikutnya adalah biaya manasik di depan. Saya kira untuk manasik memang sebaiknya ada manasik di depan, ada manasik di tengah, ada di belakang. Jangan sampai manasik semua di depan, mau berangkat lupa itu. Jamaah kita itu daya ingatnya pendek gitu. Sehingga memang harus ada di depan, ada di tengah, ada di belakang. Kemudian konsumsi untuk H-1, H+1. H-3, H+3. Saya kira ini memang hari yang krusial. Kenapa? Kalau saya bisa membayangkan ketika 220.000 itu nanti kita semua, walaupun boleh jadi nanti memang yang memenuhi adalah Indonesia atau kemudian negara-negara yang lainnya tidak terpenuhi juga, tapi tetap saja ini memang masa-masa kalau tidak ada konsumsi, tidak mungkin mereka akan masak di tempat-tempat itu. Nah, sementara kalau kemudian kita kita memasok ini kemudian seperti apa? Saya kira tetap saja diupayakan ada, tetapi memang harus kemudian dilihat bagaimana kemudian nanti kita membahas lebih detail. Yang berikutnya adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan saya kira sebagai bentuk antisipasi boleh.
Tapi kami tidak setuju kalau protokol kesehatan itu diletakkan atau diperlakukan sama persis sebagaimana masa COVID. Karena itu akan membebani biaya yang enggak menjadi biaya. Kemudian berikutnya adalah penempatan jamaah yang tadi diprotes teman-teman dari wilayah Indonesia Timur. Misalnya di Shisha. Saya kira ini memang satu tempat yang perlu ditinjau ulang. Ada wilayah-wilayah yang lebih dekat yang bisa menjadi alternatif. Sehingga itu akan bisa mengubah konstelasi. Bahkan bisa jadi mengubah konstelasi harga. Dan konstelasi bus sholawat. Dengan itu maka kemudian Indonesia bisa menjadi penentu untuk harga jamaah-jamaah yang lain di Asia Tenggara maupun yang lainnya. Jadi berikutnya adalah terkait dengan beberapa hal yang perlu saya apresiasi. Mestinya pertama saya mengapresiasi pelaksanaan haji tahun 2022. Ini memang pelaksanaan yang cukup sukses. Tetapi sukses ini memang harus menjadi catatan kita bersama, karena memang waktu itu adalah 20%, 50%, sehingga ini harus kemudian ditingkatkan, diwaspadakan. Yang berikutnya adalah kami juga mengapresiasi atas batasan usia 65 tahun yang kemudian sudah dihapuskan, dan ini merupakan usaha bersama baik itu dari DPR maupun juga dari pemerintah, dalam ini Kementerian Agama, sehingga ini bisa ditiadakan. Kami mengusulkan paling tidak kuota yang lansia itu ya paling tidak menyentuh minimal 15% lah. Kalau 15% dari 221.000 ya sekitar berapa ya Pak? Sekitar 30 ribuan ya. Kalau itu bisa, memang konsekuensinya nanti kan di petugas. Jadi saya kira jika kemudian itu memungkinkan, saya kira itu akan sangat bagus. Dan saya mendukung kalau kemudian prinsip pembagian antara pipih dan pipih nanti itu adalah memperhatikan dari aspek sustainability pembiayaan dan juga aspek keadilan, supaya dari titik ini kemudian kita memulai pola pembiayaan lebih baik dan lebih proporsional.